Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Bunda berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, di tema 1 subtema 1 ini kita akan belajar materi IPA meraih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Apa yang dimaksud dengan proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah proses melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, prosesnya bisa dilihat di bagian yang berwarna kuning, hijau, dan biru. Silahkan diamati ya. Nah, pada awalnya serbuk sari ini melekat di kepala putik. Nah, proses ini disebut penyerbukan. Lalu serbuk sari menuju ruang bakal biji lalu terjadi pembuahan. Pembuahan yaitu meleburnya spermatozoid atau serbuk sari dengan sel telur atau kepala putih yang menghasilkan zigot. Jadi zigot ini adalah hasil dari proses pembuahan. Nah, selanjutnya zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian buah berkembang menjadi daging buah. Nah, contoh dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini terjadi pada tumbuhan padi, mangga, jambu, dan juga durian. Selanjutnya ada macam-macam penyerbukan. Penyerbukan dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin atau yang disebut dengan anemogami. Yang kedua, ada penyerbukan dengan bantuan hewan atau yang disebut dengan zoidiogami. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan air atau yang disebut dengan hidrogami. Lalu yang keempat, ada penyerbukan dengan bantuan manusia atau yang disebut dengan antropogami. Selain itu, ada penyerbukan yang berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada penyerbukan sendiri. Kedua, ada penyerbukan tetangga. Yang ketiga, ada penyerbukan silang. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Kemudian kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Jadi perkembangbiakan ini terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Nah, makhluk hidup baru itu tumbuh dan berasal dari induknya. Nah, anak-anakku sekalian, pada perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi 2 macam. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. 1, ada tunas. Tumbuhan muda yang baru ini akan tumbuh di ujung batang, misalnya pada tanaman pisang. Yang kedua, ada tunas adventif. Tunas yang tumbuh selain dari ujung batang atau ketiak daun. Misalnya ada pada tanaman cocor bebek, tunas adventifnya daun. Ketiga, ada umbi. Umbi atau akar yang membengkok dan berisi cadangan makanan. Misalnya pada kentang, ubi jalar, umbi bunga dahlia. Ketiga, ada umbi lapis. Umbi lapis ini contohnya pada tanaman bawang merah dan bawang bombay. Ada rizoma atau akar rimpang. Nah, batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah, misalnya jahe, lengkuas, kunyit, kencur.
Terakhir ada stolon atau geragi, batang yang tumbuh menjalar di atas tanah, misalnya pada tanaman stroberi dan pegagan. Untuk vegetatif buatan ini juga dibagi ke berbagai macam. Yang pertama ada vegetatif buatan melalui cangkok. Cangkok ini hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang memiliki kambium. Nah, contohnya pada jambu, mangga, dan rambutan. Kedua, ada stek batang. Contohnya pada tanaman ketela pohon, mawar, dan sirih. Yang ketiga, ada stek daun, ada cocor bebek dan begonia. Yang keempat, ada merunduk. Contohnya pada tanaman alamanda dan mawar. Kemudian selanjutnya ada menyambung atau mengenten. Bisa dilakukan pada tanaman mangga, durian, dan juga kopi. Terakhir ada menempel atau yang disebut dengan okulasi. Ini dapat dilakukan pada tanaman mangga, rambutan, dan juga durian. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup di sekitarnya. Nah, tumbuhan dalam proses fotosintesis ini akan menghasilkan O2 atau oksigen yang kemudian akan dihirup oleh makhluk hidup untuk bernafas. Dari hasil proses pernafasan ini akan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida yang akan diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, siklus ini akan berputar terus-menerus. Tumbuhan mengeluarkan O2 dihirup oleh makhluk hidup mengeluarkan CO2 dan akan diserap oleh tumbuhan. Siklus ini akan berputar terus-menerus. Nah, selain untuk bernafas, tumbuhan juga memiliki manfaat lain yang tidak kalah pentingnya. Ada beberapa manfaat tumbuhan antara lain: 1. Sebagai sumber energi bagi manusia dan hewan. 2. Sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan. 3. Untuk mengikat air di dalam tanah. Dan yang terakhir juga untuk memperindah kehidupan di bumi. Nah, itulah tadi manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Selanjutnya adalah materi IPS. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang negara-negara di ASEAN, beserta ibu kotanya dan mata uangnya. Kita akan belajar melalui lagu ASEAN. Disimak ya. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Indonesia, Jakarta, Singapurnya Singapura, Filipinnya Manila, Thailandnya di Bangkok, Laosnya di Vientiane, Kambojanya Phnom Penh, Vietnam, Hanoi, Malaysia, Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, ibu kota Myanmar adanya di Naypyidaw. Mari kita menghafal negara di ASEAN. Mari belajar mata uang Indonesia rupiah, Singapura dolar Singapura, Thailand baht Thailand, Malaysia ringgit Malaysia, Filipinanya peso, Bruneinya dolar Brunei, Kamboja mata uangnya riel, Laosnya Laokip, Vietnam mata uang dong, Myanmar mata uang kyat. Itu negara ASEAN. Mari kita belajar negara ASEAN lewat lagu sehingga kita pintar. Nah, semoga dengan lagu yang tadi anak-anak sekalian bisa lebih mudah untuk mengingat negara-negara di ASEAN beserta ibu kota dan mata uangnya. Dan jangan lupa dihafalkan juga bendera-bendera di tiap-tiap negara agar kita semakin cinta terhadap negara-negara di ASEAN, terutama terhadap negara kita, negara Indonesia.
Selanjutnya adalah SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang materi patung. Karya seni patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang diciptakan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Patung dibuat dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan cara subtraktif. Subtraktif yang berarti mengurangi bahan, seperti dipahat atau dipotong. Kemudian yang kedua ada dengan cara aditif, yang berarti menambah bahan seperti mengecor dan juga mencetak. Selanjutnya adalah bahan untuk membuat patung. Bahan-bahan untuk membuat patung antara lain 1. Bahan lunak. Contohnya seperti tanah liat, lilin, clay, dan sabun. Yang kedua adalah bahan sedang. Contohnya adalah kayu randu, mahoni, waru, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bahan keras, contohnya batu marmer, batu granit, batu andesit. Yang keempat ada bahan cor, contohnya seperti semen, pasir, gips, emas, timah, logam, bahan kimia, resin, fiber, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan patung dibagi menjadi 5 macam. Antara lain 1. Teknik pahat, 2. Teknik butsir, 3. Teknik kelas, 4. Teknik cor, dan kelima adalah teknik cetak. Nah, demikian tadi ringkasan dari tema 1, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Untuk tugas-tugasnya nanti akan Bunda share di grup dan bisa dilihat masing-masing. Bunda akhiri sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga iman, jaga pola makan, jaga imun, selalu taati prokes. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.